sebentar boleh ya? Boleh. Baik. Makasih Bu Dewi. Saya ingin melakukan pra-observasi pada Bu Dewi. Maksud dari pra-observasi atau supervisi yang akan saya lakukan itu bukan untuk mencari kelemahan dari Bu Dewi, tapi untuk bagaimana kita bisa meningkatkan kompetensi kita dalam mengajar. Kira-kira Bu Dewi, apa yang ingin Bu Dewi dapatkan? Misalnya nanti saya observasi. Oke, kalau masalah observasi mungkin yang perlu kan kita sama-sama sharing. Mungkin ada kekurangan saya dalam mengajar, kemudian ada kesalahan atau apalah yang menjadi kendala dalam pembelajaran. Saya juga bisa sharing ke Pak Kus apa kekurangannya, kelebihan. Kalau kelebihan mungkin tidak akan disebutkan ya. Jadi nanti kalau ada keluhan atau apa yang sekiranya membuat siswa itu bisa mengikuti pembelajaran itu dengan baik, itu yang saya butuhkan jika ada observasi. Ya, terima kasih Bu Dewi. Di sini saya melakukan supervisi. Di sini tidak mencari kelemahan dari Bu Dewi, tidak. Itu yang pertama ya. Tapi kita sharing bagaimana pembelajaran yang akan kita lalui nantinya itu bisa meningkat seperti itu. Kemudian kira-kira ini apa materinya yang akan disampaikan? Untuk saya sendiri kan mengajar pendidikan agama Islam. Mungkin saya akan menyampaikan di kelas 5 pembelajaran ke-7 yaitu tentang mengenal Rasulullah. Nah, kalau boleh tahu Bu Dewi, tujuan pembelajarannya tentang materi tersebut? Ya, yang pertama biar peserta didik itu mengenal siapa sih Rasul-Rasul dalam agama Islam ini, kemudian ada berapa siswa mampu menghafalnya, kemudian siswa dapat meneladani sifat-sifat yang ada pada Rasulullah. Bagus sekali, ini waktu yang sangat tepat Bu Dewi ya, dimana saat ini adalah bulan Ramadan ya, jadi kita mengenalkan Rasul-Rasul Allah dan meneladani sifat-sifat yang dimiliki Rasulullah itu sangat bagus untuk anak-anak. Bu Dewi, untuk mencapai tujuan supaya anak-anak bisa mencapai tujuan yang disebutkan Bu Dewi, kira-kira apa yang nanti dilakukan Bu Dewi untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, mungkin yang pertama kita berikan materi terlebih dahulu, pandangan seperti apa sih Rasul itu, siapakah sih Rasul itu. Kemudian setelah dijelaskan mungkin anak-anak suruh berdiskusi. Setelah kan ada buku LKS, nanti biar membaca lebih mendalam lagi. Mungkin kalau anak-anak kan ada yang tidak paham bisa dimengerti, kita bisa menjelaskan lebih dalam lagi. Bagus sekali nanti yang akan dilaksanakan oleh Bu Dewi ya. Jadi mulai pemahaman materi dulu, kemudian melakukan diskusi. Terus melaksanakan presentasi juga nanti. Ya. Sangat bagus sekali. Kira-kira dari kegiatan tersebut ya Bu Dewi ya, apakah ada tantangan yang tersendiri untuk penyampaian materi tersebut? Ya, tantangan sendiri kan seperti kita memang harus bisa menerapkan sifat yang ada pada Rasulullah, yang dimana sifat-sifat anak-anak peserta didik sendiri kan tidak sama. Seperti Rasul mempunyai sifat jujur, yaitu sidik. Nah, anak-anak kan kadang ada yang tidak jujur, melakukan kesalahannya pun tidak mau mengakui. Nah, saya itu yang mungkin menjadi tantangan saya, bagaimana caranya saya itu bisa menanamkan sifat tersebut kepada anak-anak. Mungkin itu. Bagus sekali. Jadi memang anak-anak itu karakternya berbeda-beda. Untuk menyelaraskannya itu juga sedikit perlu belajar juga. Kira-kira strategi apa yang Bu Dewi lakukan pada observasi besok supaya anak-anak yang berkarakter yang beda-beda itu bisa meneladani dari salah satu sifat-sifat Rasulullah? Mungkin ya dengan berdiskusi terlebih dahulu, mereka biar mencari di kehidupan sehari-hari ini seperti apa sih yang harus bisa dilakukan agar bisa meneladani sifat Rasul. Jadi pelaksanaannya
dalam kehidupan sehari-hari. Bagus sekali. Kira-kira kapan ini pelaksanaan observasi bisa kita laksanakan? Besok bisa. Besok besok, saya, ya. besok bisa. Besok ada jadwal di kelas 5. Berarti ini waktunya sudah besok ya. Berarti Ya. Bu Dewi sudah siap ini semua dengan Insya semua. Allah. Oh, terima kasih Bu Dewi. Mungkin untuk pra observasinya cukup sekian Bu Dewi. Terima kasih atas waktunya yang dengan berikan hari ini di tengah-tengah kesibukan Bu Dewi, dan kita ketemu lagi besok di observasinya. Terima kasih Bu Dewi. Saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu ini selaku ibu saya telah hadir di SDN Bukit Tiga ini. Terus kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Bu Dewi yang telah bersedia melakukan kucing mulai dari pra observasi. Terus saya juga diizinkan masuk ke kelas Bu Dewi untuk melakukan observasi. Kemudian hari ini adalah kucing pasca observasi. Tujuan pasca observasi di sini kita saling merefleksi kira-kira ada kendala atau hal positif yang sudah dilakukan. Jadi di sini kita itu mitra, tidak ada yang lebih tinggi kedudukannya, tapi kita di sini sharing sama-sama belajar. Baik, sebelumnya bagaimana kabar Bu Dewi hari ini? Baik Bu, alhamdulillah. Bu Dewi kemarin sudah melaksanakan pembelajaran di kelas ya. Kalau saya lihat itu Bu Dewi sudah melaksanakan sesuai dengan RPP yang Bu Dewi buat, mulai dari pembukaan, inti dan penutup, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Baik, saya mulai Bu ya untuk kegiatan ini. Kira-kira perasaan Bu Dewi bagaimana setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Ya, pembelajaran di senang setelah melaksanakan pembelajaran tersebut karena bisa bertemu dengan anak-anak, kemudian bisa menyampaikan apa yang seharusnya anak-anak dapatkan. Oke, sangat bagus sekali Bu. Nah, di sini kita akan melakukan percakapan 5-10 menit Bu ya. Yang Bu Dewi harapkan dari percakapan ini apa kehidupan yang diberikan dari pertemuan ini? Yang saya harapkan, saya inginkan kita itu selalu sharing, adanya para guru itu selalu sharing, kemudian adanya motivasi atau inovasi atau penyampaian sesama guru bila ada kekurangan dalam pembelajaran, bila ada satu siswa yang sulit untuk memahami pembelajaran, memberikan cara-cara agar murid bisa memahami pembelajaran tersebut, menangani anak-anak dengan baik. Intinya itu berarti kita melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid gitu ya. Menurut Ibu, apakah pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin itu sudah sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan? Terus hal-hal apa yang sudah Ibu lakukan pada praktek pembelajaran kemarin, dan mungkin ada yang perlu ditindaklanjuti seperti ini? Kalau pembelajaran pas observasi kemarin sudah sesuai, mulai dari pembukaan, kemudian inti dan penutup sudah sesuai, kemudian sudah membentuk kelompok dan anak-anak sudah melakukan presentasi atau tugas yang sudah saya berikan. Cuma kekurangannya untuk materi itu kesulitan anak-anak mengaitkan antara materi dengan kehidupan sehari-hari. Jadi harus ada pemantiknya untuk anak-anak itu bisa menjawab atau mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Itu harus ada pancingan dulu dari guru-guru, memberikan contoh, kemudian anak-anak bisa mengerjakan tugas yang sudah diberikan. Baik Ibu, kemarin sudah bagus. Sedangkan kendalanya Ibu itu ingin menaikkan materi dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira rencana apa yang akan Ibu lakukan ke depannya supaya kendala yang Ibu hadapi tadi dari materi menghubungkan dalam kehidupan sehari-hari itu bisa tercapai? Saya mengajarnya tentang pendidikan agama Islam. Jadi kan ada materi yang harus dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Mungkin kita memberikan contoh
Contoh kalau taat beribadah pada Allah itu mengaji, sholat. Nah, jadi memberikan contoh terlebih dahulu, kemudian memberikan praktek kepada anak-anak. Yang pertama biar sholatnya benar, berdoanya benar, mengajinya juga benar. Jadi itu termasuk strategi juga nih. Baik. Nanti kira-kira ya, ukuran keberhasilan ibu dalam melakukan hal tersebut melalui contoh-contoh dalam beberapa hari, apa ukuran keberhasilannya? Kalau ibu anggap siswa itu sudah berhasil dalam pelajaran ini. Oke, mungkin dari praktek itu kan ada penilaian seperti praktek sholat, wudhu, kemudian hafalan, kemudian praktek tentang beribadah itu juga ada penilaian. Jika mereka sudah lancar, kemudian gerakan sholat benar, itu sudah nilainya sudah bagus, sudah saya berhasil. Oke, bagus sekali. Yang ingin ibu terapkan artinya ya, melalui praktek secara langsung terhadap siswa. Kemudian kan ada jangka waktu yang ingin ibu laksanakan itu sampai kapan jangka waktunya? Dan untuk pelajaran pendidikan agama sendiri itu kan 1 minggu 1 kali pertemuan dengan 2 jam pelajaran. Kemudian untuk yang anak-anak yang hafal melancar ngajinya, biasanya dalam 1 minggu itu sudah hafal 1 surat untuk ada tugas menghafal. Kalau untuk anak-anak yang masih belajar membaca seperti yang ngajinya sampai Iqra, itu ada 2-3 kali tahapan. Jadi misal kalau ada 6 ayat, ya 2 ayat terlebih dahulu. Kemudian minggu berikutnya hafal 2 ayat, minggu berikutnya 4 ayat sudah hafal, baru minggu ketiganya sudah hafal 3 ayat. Karena benar-benar melatih dan meneliti, melateni. Berarti nanti jangka waktunya itu bisa sampai 3 minggu. Sudah bagus itu karena sesuai dengan karakter siswa, jadi tidak semua siswa itu di kelas 5 ya? Iya, di kelas itu 5 sudah bisa baca Al-Quran semua, tapi ada yang masih Iqra. Tapi Bu Dewi sudah memahami karakter siswa, jadi tidak harus semua harus sama gitu. Bagus sekali. Nanti untuk rencana ibu untuk tercapainya itu mungkin ada bapak ibu guru yang atau siapa yang ingin membantu dalam tercapaian tujuan ibu? Ya, mungkin kalau untuk kesehariannya anak-anak itu saya sudah meminta sebelumnya itu terkadang teman-temannya yang saya suruh, kalau bapak ibu guru mungkin saya hanya nitip, Bu ini masih belum bisa ini, mohon dibimbing, seperti itu wali kelasnya. Berarti wali kelas gitu kan? Baik Ibu, ini yang terakhir ya, bagaimana tanggapan Bu Dewi tentang kegiatan supervisi yang dilakukan kemarin? Tanggapannya Bu Dewi bagaimana? Tanggapan saya jujur saya senang sekali karena bisa disupervisi atau pas observasi itu kan ini kita itu membutuhkan orang lain untuk memberikan masukan kepada kita. Jadi untuk kegiatan kemarin bisa senang karena ada dalam mengajar itu tidak moro-moro mengajar memberikan materi seperti ini. Jadi ketika kita ada yang mengobservasi, mungkin ada masukan, setelah ada observasi itu ada masukan, Bu sebenarnya kalau cara menyampaikan belajar seperti belajar kepada anak melalui cara seperti ini, mungkin lebih sederhana, lebih ini, biar anak-anak mudah memahaminya seperti itu. Jujur saya senang sekali. Jika ke depannya ada supervisi lagi, monggo. Saya juga membutuhkan masukan dari teman-teman guru yang lain. Terima kasih Bu ya, Bu Dewi sudah merasa senang saya observasi kemarin karena kita di sini harapannya itu kedepannya itu Bu Dewi bisa konsisten dalam meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid
dengan tujuan pendidikan kita yaitu Merdeka Belajar itu Bu ya. Demikian kegiatan coaching pasca observasi kali ini Bu. Mungkin masih ada unek-unek yang perlu disampaikan? Tidak ada, jujur tidak keberatan sama sekali. Terima kasih Bu. Yes, Mungkin itu saya diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Kus, langsung saja pada kegiatan PI 5 ini kita sudah ada kesepakatan yaitu akan melaksanakan pada tahapan pasca observasi ada kehadiran PP untuk melihat membersamai panjenengan melaksanakan coaching. Seperti yang sudah panjenengan lakukan tadi, gimana perasaan panjenengan ketika sudah melakukan praktik coaching ini yang saya tanyakan dan direfleksikan. Baik, terima kasih Bu. Awalnya saya ini masih ragu ya, takutnya teman saya itu mau apa tidak gitu. Ternyata teman saya itu bersedia untuk saya observasi dan alhamdulillah bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang teman saya laksanakan di kelas, dan perasaan saya juga saya merasa senang bisa melakukan observasi Bu. Ini masih awal dari saya untuk melakukan observasi ini gitu Bu. Terima kasih Pak Kus sudah berbagi praktik baik melakukan kegiatan coaching dengan rekan sejawat. Kalau saya lihat dari tahapan yang dilakukan oleh Pak Kus tadi sudah sesuai dengan rangkaian supervisi akademik ya. Di situ ada tiga prinsip yang perlu diperhatikan dalam melakukan teknik coaching. Sudah dengan lakukan dengan baik, yaitu satu, bersifat kemitraan. Tujuan tadi sudah benar-benar ditetapkan oleh mitra kerja panjenengan. Terus dalam kegiatan tadi jenengan sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching, tidak ada memberi saran atau nasihat kepada rekan sejawat ya, jadi benar-benar murni tergali dari potensi beliaunya gitu. Kemudian dari prinsip yang kedua yaitu aspek yang kedua yaitu terbentuk proses kreatif Pak. Jadi percakapannya tadi sudah terjadi dua arah ya. Tidak ada yang memonopoli. Terus Pak Kus berusaha mendengarkan dan merangkum perkataan rekan sejawat dengan pertanyaan pematik gitu nih. Terus pertanyaan tersebut murni untuk menggali dari rekan sejawat tadi. Kemudian dari rangkaian kegiatan tadi sudah ada koneksi di mana tadi rekan sejawat sudah menyampaikan area pengembangan yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Beliau ini ingin mengaitkan area yang dengan kegiatan sehari-hari. Gitu. Kemudian Pak Kus sudah memaksimalkan potensi di mana tadi percakapan menghasilkan rencana tindak lanjut. Kemudian tindak lanjut tadi sudah konkret ya Pak ya, ada tolak ukurnya, terus ada jadwalnya, jangka waktu dan rencana capaiannya kapan itu sudah terbangun semuanya Pak. Jadi sudah komplit. Dan Pak Kus tadi percakapan ditutup dengan kesimpulan dari rekan sejawat. Itu sudah luar biasa Pak Kus. Jadi secara rangkaian supervisi pada tahapan pasca ini sudah dengan lakukan dengan sangat baik. Saya mengucapkan terima kasih atas praktik baiknya dan ini menurut saya sesuatu yang luar biasa. Terima kasih Bu atas masukannya. Itu Pak Kus evaluasi dari saya kira sudah tidak ada masalah untuk teknik coaching ini.
Kemudian dari praktik yang jenengan lakukan ini, adakah rencana tindak lanjut dari Pak Kus terkait kucing ini? Rencana tindak lanjut dari praktek kucing ini nanti akan saya agendakan bertemu dengan rekan tadi Bu Dewi melakukan kucing tindak lanjutan gitu ya. Bagaimana saya kan ingin tahu hasilnya setelah target waktu 3 minggu ke depan, hasilnya bagaimana. Jadi sesuai dengan tujuan dan ketercapaian pembelajaran. Baik, jadi itu sudah ada rencana tindak lanjut dari proses kegiatan kucing ini. Pak Gus, kegiatan penilaian terhadap rekan sejawat ini merupakan agenda keempat dari fokus pendampingan kita kali ini. Jadi saya rasa kegiatan inti kita sudah kita lalui dengan baik. Namun yang ingin saya tanyakan, bagaimana menurut Pak Gus kegiatan hari ini, gimana perasaannya Pak Gus setelah melakukan coaching dengan saya? Mohon disampaikan agar kegiatan pendampingan ini nantinya akan ada perbaikan untuk ke depan. Oke. Baik Bu, terima kasih sebelumnya untuk kegiatan coaching hari ini. Yang pertama Bu ya, saya merasa senang sudah terlaksana ya kegiatan coaching antara saya coach dengan rekan saya coach tadi Bu Dewi sudah terlaksana dengan baik. Kemudian antara jenengan selaku PP sudah memberikan masukan dan evaluasi dengan baik. Itu dari saya. Mungkin kedepannya mungkin masih banyak evaluasi dari saya yang harus dibenahi. Itu Bu, terima kasih Bu. Iya. Kemudian ini Pak Gus yang kurang dari kegiatan yang sudah jenengan lakukan ini, menurut Pak Gus adakah sesuatu yang perlu diperbaiki untuk teknik coachingnya? Untuk teknik coaching antara saya dengan coach tadi, mungkin pertanyaan-pertanyaan romantik yang menggali ke coachingnya itu masih kurang, maka perlu dilatih lagi mungkin ke depannya. Jadi rencananya untuk proses kreatif ya, yang merupakan pertanyaan romantik untuk menggali potensi rekan sejawat itu masih perlu dikembangkan lagi, itu evaluasi dari Pak Gus. Baik Pak Gus, terima kasih sudah menyediakan waktu dalam kegiatan PI ini. Saya merasa bersyukur karena bisa mendampingi panjenengan yang meskipun di SD terpencil ini luar biasa sekali, bisa memberikan dampak yang positif terhadap rekan sejawat. Terus sudah melakukan coaching dengan baik. Saya merasa bangga dan bersyukur karena saya bisa menerima praktik baik langsung dari panjenengan. Apa yang jenengan praktikan hari ini juga akan saya ambil hikmahnya, akan saya terapkan di lingkungan tempat saya kerja. Bagus. Terima kasih untuk hari ini. Saya kira kegiatan hari ini kita tutup. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.